Ya, pemirsa, salah satu program utama dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif khususnya dalam pengembangan destinasi wisata, yakni fokus untuk pengembangan 5 destinasi prioritas. Lantas, wilayah mana saja atau objek wisata apa saja sih yang saat ini masuk dalam kategori destinasi prioritas tersebut? Kita akan simak dalam infografik berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, pemirsa, kita akan cermati dari 5 destinasi pariwisata super prioritas yang sudah dicanangkan oleh pemerintah khususnya dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Apa saja? Ada Borobudur, ini lokasi wisata yang cukup terkenal tidak hanya di Indonesia bahkan hingga mancanegara yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada Danau Toba yang terletak di Sumatera Utara. Kemudian ada Likupang yang berada di Sulawesi Utara. Selanjutnya ada Mandalika, ini juga digadang-gadang akan menjadi salah satu tujuan wisata internasional karena di situ akan dibangun sirkuit internasional terletak di Nusa Tenggara Barat, dan Labuan Bajo yang sudah terkenal hingga saat ini oleh turis-turis mancanegara berada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Ya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyatakan bahwa destinasi pariwisata prioritas sebenarnya merupakan bagian dari pengembangan 10 destinasi utama pariwisata Indonesia atau yang selama ini disebut sebagai pengembangan 10 Bali baru. Ya, adapun pengembangan destinasi dari prioritas baru tersebut tentunya dengan harapan dan tujuan agar terjadi pemerataan tujuan wisata di Indonesia. Ya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan pengembangan di destinasi super prioritas akan mencakup dari pengembangan infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia, hingga calendar of event di wilayah setempat. Nah, sejalan dengan pengembangan dari destinasi super prioritas tersebut, pemerintah juga tengah mengembangkan objek wisata yang berbasis pedesaan atau biasa disebut desa wisata. Kemudian, bagaimana sebenarnya dari konsep desa wisata tersebut? Kita akan simak kembali dalam infografik berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan kembali, ini adalah pengembangan desa wisata di tanah air, di mana targetnya di tahun 2024 mendatang terdapat 244 desa wisata di Indonesia. Kemudian desa wisata tersebut bersifat maju, mandiri, dan tersertifikasi. Sementara dari 244 desa wisata, 150 diantaranya akan berlokasi di destinasi wisata super prioritas. Ya, menurut Menteri Parekraf Sandiaga Uno, konsep dari desa wisata ini lazim disebut dengan rural tourism yang menjadi program prioritas dari Kemenparekraf karena termasuk dalam pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Selain itu, konsep dari desa wisata juga akan fokus pada pemberdayaan masyarakat untuk seluruh kalangan. Hal ini diharapkan akan menghapus stigma bahwa pariwisata hanya untuk kalangan menengah atas saja. Lantas, bagaimana sebenarnya dari potensi pengembangan desa wisata di Indonesia sendiri? Kita akan simak kembali dalam infografik selanjutnya. Ya, kita akan cermati potensi dari desa wisata di Indonesia apa saja. Ya, ada lebih dari 74.000 desa yang berpotensi menjadi desa wisata. Ini menjadi salah satu peluang yang sangat menjanjikan tentunya untuk mendapatkan pundi-pundi baru untuk menyokong pendapatan daerah maupun pusat. Di mana tiap-tiap desa nantinya memiliki kearifan lokal tersendiri. Jadi mengedepankan dari keunikan ya di setiap wilayah tersebut. Kemudian Kemenparekraf akan bersinergi dengan Kemendes PDTT dalam pengembangan desa wisata. Ya, Sandiaga Uno kembali menegaskan bahwa konsep desa wisata yang diusung oleh Kemenparekraf ini bersifat kolaborasi pentahelix dalam membangun ekosistem desa wisata bersama dengan komunitas. Dengan demikian, nantinya masyarakat tidak dijadikan sebagai objek dari pengembangan, melainkan juga sebagai subjek. Sandiaga menjelaskan kembali bahwa konsep desa wisata dan pengembangan destinasi prioritas juga akan berbasis kepada komunitas dan memanfaatkan teknologi secara maksimal. Ya, kita akan lihat selengkapnya ini dalam infografik berikut ini. Ya, kita akan lihat seberapa jauh pemanfaatan teknologi untuk pengembangan pariwisata di tanah air.
Ya, seperti kita ketahui bersama, pemanfaatan teknologi juga melibatkan kalangan milenial yang sangat akrab ya dengan perkembangan teknologi khususnya dari IT atau Information Technology. Sektor pariwisata dihadapkan pada era disrupsi digital. Kemudian, program desa wisata diharapkan dapat memanfaatkan platform digital secara maksimal. Angela Tanusudibio sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi bisa mulai dari booking desa wisata, pembayaran cashless sampai membagikan momen di media sosial. Ya, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio mengatakan untuk mendukung pengembangan pariwisata yang berbasis teknologi, pemerintah tengah mengembangkan jaringan pariwisata hub di mana seluruh kebutuhan informasi wisata Indonesia mulai daerah hingga provinsi akan tersedia secara menyeluruh dan kedepannya pemesanan paket perjalanan juga bisa dilakukan dengan sistem yang terpadu. Menurut Angela, hal ini adalah terobosan dari Kementerian Parekraf untuk menjawab kebutuhan generasi milenial saat ini. Dan kita tentunya juga berharap langkah-langkah yang sudah dan akan dilakukan oleh pemerintah melalui Kemenparekraf pada akhirnya bisa mendorong pulihnya sektor pariwisata Indonesia dan tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang masih tetap harus dijalankan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya dalam IDX Time.